وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul Mukarramin, sama-sama kita muliakan Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Omar Batarman Menhun, beserta Wakil Pengasuh Kiai Haji Abdul Rashid LC, Kiai Haji Jauhari Saji, Kepala Pesantren Asrama, dan seluruh asatidz, wabil khusus Al-Ustadz Syamsuddin Salim MAG, Al-Ustadz Khairul Amin SAG, Al-Ustadz Haji Nur Ahsin MAG, dan seluruh para asatidz dan ustazat yang namanya sudah dapat berfakir sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim berfakir kepada beliau semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, telah sama-sama kita hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara Rihlah Pendidikan Kader Dai tingkat Wusta angkatan 27 Ittihadul Mubalighin dan Mubalighat Jawa Tengah 2022. Alhamdulillah semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara kita diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini senang acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, penayangan profil Kiai Haji Ahmad Syekhu merupakan acara kita yang ketiga. Acara kita yang keempat yaitu sambutan Ketua Rombongan Ittihadul Mubalighin wal Mubalighat, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Ahsin MAG. Acara kelima yaitu sambutan penerimaan dari tuan rumah Pesantren Al-Hamidiyah, insyaallah akan disampaikan oleh Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Haji Abdul, dan arahan Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah dan dialog, dan insyaallah akan langsung dipimpin oleh Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Mukarram Kiai Haji Omar Batarman Menhun, yang merupakan acara kita yang keenam, penyerahan cenderamata, doa dan penutup. Marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini untuk pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu dan ibunya Isolha, dan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, almarhum Kiai Haji Ahmad Zarkasi, Kiai Haji Muslim, wa usulihi wa furahim. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosanya, menerima segala amalnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjut acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Fillah Muhammad Rahmatullah Santriwan dari kelas 11. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وربكم لنا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara selanjutnya yaitu penayangan profil Kiai Haji Ahmad Syekhun yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Para yang bertugas kami persilakan. Adapun Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhun salah satu merupakan pendiri Ittihadul Mubalighin. Mari sama-sama kita saksikan penayangan profil Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhun. Kiai Haji Ahmad Syekhun lahir pada tanggal 29 Juni 1921 di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra bungsu pasangan Haji Abdul Hamid dan Nyonya Haja Fatimah. Sedari kecil, Ahmad Syekhun tertarik dengan ilmu agama Islam dengan belajar mengaji di bawah bimbingan Kiai Said. Ahmad Syekhun muda mengenyam pendidikan dasarnya di sekolah rakyat di Utomo, sebuah sekolah yang dikelola Muhammadiyah. Mengejar ketertarikannya untuk memperdalam ilmu keislaman, Ahmad Syekhun muda disekolahkan di Madrasah Tasbirul Afkar, Surabaya. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haji Dahlan Ahya. Madrasah ini kemudian dikenal sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama.
Setelah beberapa lama, Ahmad Saihu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Nahdlatul Wathon, sebuah lembaga pendidikan yang juga didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di Madrasah Nahdlatul Wathon ini, Ahmad Saihu muda mendalami ilmu keislaman di bawah bimbingan Kiai Haji Abdullah Ubaid, serta memperdalam ilmu fikih di bawah bimbingan Kiai Haji Gufron. Pada 5 Januari 1945, Ahmad Saihu yang berusia 24 tahun pada waktu itu mempersunting Solha, putri Muhammad Yasin penjahit kondang asal Pacar Beling. Dari pernikahannya, Kiai Haji Ahmad Saihu dikaruniai 10 putra-putri, 2 diantaranya meninggal ketika masih bayi. Setelah menikah, sebagian besar aktivitas Ahmad Saihu adalah berwirausaha dan membantu dan meneruskan industri sepatu milik mertuanya. Toko yang dikelola cukup besar dengan memperkerjakan 15 orang karyawan, dan produk hasil sepatu besutan Ahmad Saihu dipasarkan ke seantero Surabaya. Sambil berdagang, ia juga aktif mengajar bahasa Arab dan Inggris kepada beberapa pemuda yang sering datang ke rumahnya. Pada tahun 1946, ketika tentara sekutu menyerbu kota Surabaya, Ahmad Saihu sekeluarga mengungsi ke daerah Bangil. Pada saat pengungsiannya tersebut, ia terlibat menjadi tentara nasional divisi Brawijaya di Mojokerto. Setelah perang usai, pada tahun 1947, ia kembali ke kota kelahirannya di Surabaya. Sekembalinya di sana, Saihu memulai karirnya di bidang akademik sebagai pengajar di Madrasah NU. Di titik inilah, Saihu terlibat dalam organisasi NU sebagai salah satu anggota. Selang 1 tahun, Saihu ditunjuk sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Umum Tanfiziyah bersama Kiai Haji Thohir Bakri, Kiai Haji Thohir Syamsuddin, dan Kiai Haji Ahmad. Kegemaran Ahmad Saihu akan berorganisasi mendorong semangatnya berkembang lebih jauh dalam organisasi NU. Pada tahun 1949, ia ditunjuk sebagai Ketua Ranting NU Surabaya. Setahun kemudian, Saihu ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kantor Departemen Agama Surabaya. Sukses dengan kehidupan berorganisasi, Ahmad Saihu terus berkembang dan memperluas pengalaman dan cita-citanya di bidang politik. Berkat berbekal pengalaman berorganisasi yang matang, karir Ahmad Saihu di bidang politik berkembang dengan sangat pesat. Saat berusia 31 tahun, beliau diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRD Kota Besar Surabaya. Setahun kemudian, pada tahun 1953, Saihu terpilih menjadi Ketua Lapa NU, Lajena Pemilihan Umum NU, Daerah Pemilihan Jawa Timur. Pada pemilihan umum 1955, ia diangkat menjadi anggota DPR dari fraksi NU untuk masa jabatan 5 tahun. Pada masa jabatan tersebut, beliau menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD RI Pusat pada usia 35 tahun. Selama 15 tahun berkarir dalam bidang politik, Ahmad Saihu mencapai titik tertinggi dalam karir perpolitikannya pada tahun 1964 dengan terpilih sebagai Ketua DPRD RI Pusat periode 1964-1977. Di NU sendiri, Kiai Haji Ahmad Saihu pernah menjadi salah seorang ketua PBNU sampai tahun 1979. Sifat kepemimpinan dan karakteristik Ahmad Saihu yang karismatik sangat membantu beliau berkembang sangat jauh dalam bidang organisasi. Ketokohannya tak hanya diakui secara nasional, tapi juga sampai ke level internasional. Terbukti dengan terpilihnya Kiai Haji Ahmad Saihu pada tahun 1966 sebagai Presiden Dewan Pusat Organisasi Islam Asia Afrika dan Ketua Dewan Masjid Dunia. Selesai menjabat sebagai Ketua DPR RI, Ahmad Saihu kembali aktif dalam dakwah. Pada tanggal 31 Agustus 1978, Kiai Haji Ahmad Saihu mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, yaitu Ittihadul Mubalighin. Lembaga inilah yang pada akhirnya mengantarkan Kiai Haji Ahmad Saihu menuju terminal pengabdian terakhirnya, yaitu dunia dakwah dan pesantren.
Pada tahun 1988, Ahmad Saihu mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah Depok. Mendirikan pondok pesantren adalah cita-cita Ahmad Saihu semenjak kecil. Seumur hidup selalu bersemangat mengembangkan dakwah Islamiyah. Ahmad Saihu wafat pada tahun 1995 pada usia 74 tahun. Walaupun sudah tiada, semangat dan determinasi beliau dalam bidang dakwah akan selalu menjadi inspirasi bagi mubalik muda yang akan terus mengembangkan dakwah sesuai perkembangan zaman. Dari pesantren kembali ke pesantren. Alhamdulillah, bersama-sama kita saksikan profil dari pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, merupakan pendiri Ittihadul Walidin, yaitu Wakillah Kiai Haji Ahmad Saihu. Dan tadi di kalimat akhirnya pesantren kembali ke pesantren. Kita doakan semoga Allah senantiasa diampuni segala dosanya, dengan segala amalnya, menempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dapat melanjutkan perjuangan al-maqullah di Haji Ahmad Saihu. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Rombongan Ittihadul Muballighin wal Muballighat yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Ahsin MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadaratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para punyai, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fathur Rahman M.Hum selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rashid LC, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jauhari Saji, dan segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok Sawangan dengan segenap para santrinya. Saudara-saudaraku, satu rombongan dari Ittihadul Muballighin Jawa Tengah
Yang sekarang mohon maaf Kiai sudah berubah menjadi Ittihadul Muballighin wal Muballighat. Betul ya Ustaz ya. Kebetulan kami hadir satu rombongan, yakni Sekretaris Umum Bapak Kiai Haji Syamsuddin Salim MAG, Bapak Kiai Haji Khairul Amin SAG Al-Hafidh, dan segenap pengurus yang kebetulan pada malam hari ini ikut hadir, dan segenap panitia yang sudah bekerja luar biasa untuk bisa mempersiapkan acara rihlah ke Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok ini. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan juga ridhonya pada malam ini kita bersama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahim, dan insya Allah sekaligus bertaklim. Kami hadir, kami sowan ke Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini, Kiai, tiada lain adalah merasa sebagai kader, sebagai putra, putri Ittihadul Muballighin wal Muballighat yang telah diperjuangkan awal sekali oleh Romo Kiai Haji Ahmad Saykhu, sehingga kami hadir di sini sebagai seorang anak, sebagai seorang generasi penerus yang sowan hadir mohon doa restu kepada orang tuanya. Karena itu sangat penting bagi kami bahwa kami di dalam perjuangan dakwah tidaklah mungkin untuk melupakan perjuangan para ulama, para kiai yang telah membidani lahirnya suatu organisasi dakwah yang luar biasa, Ittihadul Muballighin. Kemudian yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga. Kami selalu, khususnya dari Ittihadul Muballighin Jawa Tengah, kalau hadir di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, disambut dengan luar biasa, disambut dengan sukacita, dan kami merasa betul-betul seperti seorang anak yang lama tidak sowan, disambut dengan sukacita dan penuh kasih sayang. Kami betul-betul merasa terima kasih, tidak bisa memberikan balasan apapun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan melipat gandakan pahala di sisinya. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian yang terakhir, Kiai, kami hadir di sini tentu ada banyak kekurangan dan kekhilafan, kesalahan, mungkin tutur kata kami yang kurang santun, sikap kami yang kurang sopan. Kami mewakili saudara-saudara serombongan dari Ittihadul Muballighin Jawa Tengah, khususnya kali ini adalah peserta pendidikan kader dai angkatan 17 dan angkatan 16. Ada kiai sebenarnya di luar angkatan 17 dan 16, kebetulan hanya sebagai memberikan satu motivasi kepada generasi-generasi di bawahnya, dan juga memberikan pengalaman-pengalaman
baik selama kami berada di pondok pesantren ini maupun ketika di perjalanan di bis, kami saling berbagi pengalaman. Kami menyebutkan angkatan 17 terlebih dahulu Kiai karena ketika angkatan 16 selesai, mau rihlah, kemudian COVID meledak. Sehingga kami betul-betul tidak mungkin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang pada akhirnya lebih besar madorotnya daripada manfaatnya. Para kiai, para ustadz, dan para santri di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Sawangan, Depok yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kami dalam menutup sambutan mewakili seluruh saudara-saudara kami dari Jawa Tengah hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon untuk bisa diberikan mau'idhah hasanah, diberikan pembekalan. Wabil khusus adalah saudara-saudara kami yang barusan lulus untuk menempuh PKD, pendidikan kader dai, baik yang angkatan 17 maupun yang angkatan 16. Kebetulan di hadapan Kiai ini para mubalik-mubaligot yang masih hangat Kiai. Jadi nanti biar lebih panas nanti dikasih tambahan pencerahan dari para Kiai. Demikian apa yang dapat kami sampaikan Kiai. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih amat tadi ya. Pisangnya enggak. Terima kasih kami sampaikan kepada Mukarram Kiai Haji Berahsin yang lagi yang setelah menyampaikan sambutan mewakili Sambil dipersilahkan makanannya. rombongan Jihadul Balikin Semarang. Ya, tadi sudah diizinkan, silakan bisa dibuka makanannya. Kira-kira masih hangat atau masih panas? Iya silakan. Jadi ini nggak dingin. Nanti keburu. Silakan untuk disantap hidangan ala kadarnya nih, Kiai. Biar nggak ngantuk. Jangan ngantuk. Baik, terima kasih. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan penerimaan dari pesantren Al-Hamidiyah, insyaallah akan dilakukan oleh wakil pemasuk pesantren Al-Hamidiyah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rasyid LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. وبتوفيقه المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami muliakan Ketua Rombongan Ittihadul Muballighin Jawa Tengah
Hadir pada hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Amin SAG, Kiai Haji Samsuddin Salim MAG, Kiai Haji Nur Ahsin MAG, serta para Bapak Ibu rombongan Ittihadul Mubalikin Jawa Tengah, wabil khusus Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman MHum beserta wakilnya yaitu Kiai Haji Johari Saji LC, serta para jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka silaturahim antara rombongan Ittihadul Mubalikin Jawa Tengah dengan keluarga besar pesantren Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang pertama kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang di pesantren Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya, lagi-lagi kita semuanya mendapatkan keberkahan yang melimpah, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Tadi Pak Hasin sudah menyampaikan, ya, kami tentu langsung menyampaikan kami buka maaf yang sebesar-besarnya, ya. Tadi meminta maaf, kami juga minta maaf apabila dalam pelayanan kami, sambutan kami, kemudian penyediaan akomodasi dan lainnya ada yang kurang, ada yang tidak berkenan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula kami akan memperkenalkan pimpinan beserta wakilnya di lingkungan pesantren Al-Hamidiyah. Alhamdulillah hadir pada hari ini. Yang pertama, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, ya. Udah pernah melihat, Pak? Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman MHum. Beliau juga pernah menjadi staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia di era Menteri Agama Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin Zuhri. Beliau juga sempat menjadi PLT Dirjen Haji Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Beliau juga guru besar, ya, di UIN Syarif Hidayatullah. Wah, kalau saya sebutkan banyak, Pak, ya. Nggak cukup waktunya mungkin nih. Alhamdulillah beliau bisa bersama-sama dengan kita, ya. Alhamdulillah. Yang pertama, jadi insya Allah nggak asing lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita juga bisa berkunjung ke Ittihadul Mubalikin Jawa Tengah, insya Allah. Yang kedua, ada di samping kanan saya ini Al-Mukarram Kiai Haji Johari Saji LC. Nah, ini beliau wakil kepala pengasuh bidang madrasah. Nah, jadi di sini ada bidang madrasah, ada pesantrenan, jadi ada dua. Jadi bagi tugas. Saya sendiri adalah wakil kepala pengasuh bidang kepesantrenan dan asrama. Juga hadir ada lagi kepala kepesantrenan dan asrama yang mengurusi santri, yang mengurusi pendidikan pembelajaran di pesantren, yaitu Al-Mukarram Ustadz Sumah Wijaya M.Ikom, ya. Kemudian hadir juga
Ada beberapa teman-teman dari pembina asrama, ini kalau di pesantren ini ada pembina asramanya, Musyrifus Sakan, ya, ada Ustadz Syifa Zakaria, ini penanggung jawab asrama putra. Ada lagi penanggung jawab asrama putri, Umi Sofia, ada nggak di belakang tuh? Ada, ya. Nah yang lain-lainnya tadi itu semuanya ustazah-ustazah yang di asrama sebagai pembina asrama mendampingi anak-anak santri selama 24 jam di asrama. Kemudian ada lagi satu nih, ada cucunya, cicitnya Pak Kesyehu. Cucunya dari Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Keponakannya dari Menteri Agama kita Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin. Nah ini beliau cucunya Pak Kiai Dr. Fahmi Saifuddin, cicitnya Pak Kiai Syekhu. Alhamdulillah bisa juga hadir di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian siapa lagi nih? Ya. Ya, saya kira itu ya. Kemudian mungkin untuk putra-putri beliau ya, almarhum kebetulan belum bisa bersama-sama dengan kita. Putra-putri beliau itu ada 8. 4 putra, 4 putri. Dan yang satu putri ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah wafat, tinggal 7, 3 putri, 4 putra, dan alhamdulillah putra-putri almarhum pun ikut memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan motivasi demi kelancaran, kemajuan pesantren Al-Hamidiyah. Ya, termasuk bangunan-bangunan yang ada di sini adalah itu rancangan dari putra-putra beliau. Kemudian cukup ya, barangkali itu saya sekilas sambutan selamat datang dan perkenalan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tegang, ya, santai saja ya kita. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari kepala pengasuh. Oleh karena itu bagi yang belum buka makanannya silakan dibuka saja. Dihabiskan Bu, nggak apa-apa ya. Nah, dan yang terakhir mungkin para kiai ketua rombongan, insya Allah untuk ziarah, insya Allah kita berikan waktu besok setelah sholat subuh. Nah, ini juga kami juga mohon maaf, kenapa kami memberikan pelayanan seperti ini, karena kita memang masih mengikuti protokol kesehatan dan kita punya ketua satgas yang begitu tegas pun dari putri beliau almarhum. Ya, jadi benar-benar yang namanya kesehatan di pesantren ini benar-benar diperhatikan. Ya, kami juga guru-guru pembimbing ini masuk Pak Kiai itu seminggu sekali itu harus dicolok hidungnya. Ya, jadi setiap masuk harus dicolok dulu. Ya, nah itu. Karena yang nyolok ya langsung yang punya gitu kan, yang pendiri dokternya di sini. Nah itu. Nah oleh karena itu kami mohon maaf atas pelayanan yang kami berikan, kemudian belum bisa langsung masuk ke area ke pesantren secara langsung atau belum bisa sholat berjamaah langsung di masjid, ya karena itu tadi kita masih memberikan batasan-batasan kepada para santri-santri kita. Insya Allah mudah-mudahan ke depan tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan COVID sudah hilang dari negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi mohon besok pagi setelah sholat subuh insya Allah kita ziarah bersama. Itu pun nanti santri-santri saya akan kerahkan semua di asrama. Jadi nggak ada yang keluar. Jadi supaya Bapak Ibu bisa tenang untuk ziarah di makom Kiai Haji Ahmad Syekhu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah langsung diterima oleh pengasih dan sudah dibuka juga. Persilakan untuk membuka pisangnya. Itu yang beruji dan kacang. Silakan dihabisin aja Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan beserta dialog yang akan disampaikan oleh Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah
pada Al-Mukarram Al-Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fathur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Syukran jazilan Ustaz Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati tamu kita semuanya, alhamdulillah Sekjen atau Sekum ya dalam hal ini Ustadz Samsudin Salim MAG. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum fi hadzal ma'had al-Hamidiyah alladzi assasahu Kiai Haji Ahmad Syaikhu, yakni huwa aidun muassis Ittihadul Muballighin alladzi nahnu fihi. Yang saya hormati juga Ustadz Khairul Anam, alhamdulillah bisa silaturahim, dan Ustadz Nur Ahsin serta ibu bapak sekalian, para peserta. Tadi saya mendengar itu namanya pendidikan kader ya, dai. Berarti dai dan daiyat dong ya, karena sudah Ittihadul Mubalighin wal Mubalighat gitu. Sekarang memang harus lengkap ya. Walaupun kalau kata santri katanya al-mu'annas far'ul mudzakkar katanya. Begitu disebut ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau yang paham. Kadang-kadang orang yang tidak paham kan, oh itu berarti belum mewakili, perempuan belum tersebut. Sebetulnya sudah. Nah, tetapi lebih tegas lagi karena zaman memang kan berbeda-beda ya. Alhamdulillah pendidikan kader dai dan daiyat angkatan 17 dan 16. Tadi saya berbisik bahwa ini di Ittihadul Mubalighin di Jakarta malah saya kok agak kurang mendengar ya kegiatannya. Ini pelatihan dai dan daiyatnya malah di Jawa Tengah ini hidup terus. Saya membayangkan kalau saya adalah pendiri dari Ittihadul Mubalighin, maka saya akan amat berbahagia sekali bahwa organisasi yang didirikan itu dirawat, dipelihara, dan terus-terusan berarti kan menjadi amal jariah bagi pendirinya. Kalau saya pendirinya, maksud saya ingin mengatakan bahwa Al-Maghfurlah pasti amat bahagia sekarang ini dengan kehadiran ibu bapak sekalian, muhibbah ke pesantren kami, besok juga ziarah, itu pasti merupakan satu berkah tersendiri, doa yang terus mengalir dari anak-anaknya kan, anak-anak organisasi untuk beliau. Kalau tidak salah pendiri yang masih ada tinggal Kiai Sukron Makmun ya. Nah kebetulan ya di sini santri-santrinya ya Ustadz Syifa juga alumni dari Darul Rahman. Ada siapa lagi yang Darul Rahman? Ustadz Yunus ya. Jadi dilalahnya itu pesantren Al-Hamidiyah menghubungkan berbagai tradisi pesantren sebetulnya. Saya sendiri alumni dari Cipasung sebetulnya. Pesantren Cipasung Singaparna di Tasikmalaya. Kiai Ilyas Ruhyat. Jadi saya ngalogatnya dengan Kiai Ilyas. Alhamdulillah risadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Jadi Sunda kalau saya mah. Sama Kiai Abun Bunyamin yang sekarang menjadi pemimpinnya ya. Saya lulus tahun 87 dari Cipasung. Kemudian saya mondok lagi di pesantren Haur Kuning di Salopa juga di Tasikmalaya selama 1 tahun. Itu khusus Nahu Sorof di situ. Kemudian juga pernah mondoknya di Manonjaya di Wakhwair Afandi.
itu singa podium juga itu, Wah Khair Afandi itu, tokoh DITII dulu ya. Sehingga kalau pidato itu, muhadharah itu di Manonjaya itu menjadi satu materi yang dilombakan tingkat kama, tingkat pesantren, tingkat Tasikmalaya. Nah, di situ 4 bulan, alhamdulillah di sini Kiai Syaihu gitu ya. Jadi kami di pesantren Alhamidiyah memadukan tradisi. Kalau berdasarkan Undang-Undang Pesantren nomor 18 ya, tahun 2009, antara keislaman dan ini mungkin masuk kategori yang ketiga. Kita sekarang mengembangkan tradisi dari Al-Maghfurlah, itu qiraatul kutub, tapi juga bahasa Arab, bahasa Inggris, muhadharah, dakwah itu menjadi concern kami. Oleh karenanya saya kira kehadiran dari ibu bapak sekalian dari Ittihadul Mubalighin ini amat sangat relevan dengan visi kami. Jadi visi kita itu mungkin ibu bapak bisa melihat di sini santri kitab. Di sini santri kitab. Ini baru setahun kami rumuskan. Kitab itu singkatan. Jadi singkatan dari beberapa nilai yang ingin kami tanamkan. Filosofinya ya. Ini logonya hasil lomba santri kitab ini. K-nya itu adalah komunikatif. Ketika kami merumuskan komunikatif, yang ada di dalam benak kami adalah pesantren ini didirikan oleh seorang da'i. Seorang yang perhatian terhadap dakwahnya, yang tadi disebutkan tanggal 31 Agustus tahun 1978 ya, didirikannya Ittihadul Mubalighin, itu punya perhatian yang amat besar bagaimana menyiapkan kader-kader da'i kemudian mengirimkannya ke daerah-daerah keluar. Artinya ia harus punya bekal yang cukup. Maka komunikatif itu ya tentu saja terjemahan dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, kalau kita menyimak kalimat terakhir dari video tadi itu ada satu kalimat bahwa kita berharap Kiai Syaihu ini menjadi inspirasi buat dai dan daiyat muda untuk berdakwah sesuai zamannya. Sesuai zamannya itu harus digarisbawahi. Karena Ittihadul Mubalighin ketika pertama didirikan tahun 78 itu belum ada era disrupsi kan. Belum ada dakwah digital, belum ada lewat YouTube, belum ada keharusan dakwah setiap saat itu meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Dulu itu tidak ada. Dakwah ya majelis taklim konvensional begitu ya, ke daerah-daerah seperti orang tuanya Kiai Rasyid ini, Buya Zainuddin Ma'sum, itu dikirim ke mana? Ke Nias ya oleh Kiai Syaihu untuk berdakwah. Di sana ketemu jodohnya dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang itu mungkin kontestasi kita, karena tadi katanya minta sedikit bekal untuk para daiyat gitu. Jadi ini kontestasi para dai dan daiyat ad-duat di zaman sekarang itu kontestasinya itu rebutannya itu di ruang publik sebetulnya. Ya, jadi tidak sekedar di masjid saja, tidak sekedar di rumah ibadah, tetapi di ruang publik digital. Kalau ibu bapak akses di YouTube itu akan ketemu channel saya tuh Ngariksa namanya. Nah, ini sekalian promosi ya. Ada berapa orang ini yang hadir nih? 53. Malam ini harus subscribe semuanya. Jadi Ngariksa itu ngaji manuskrip kuno Nusantara. Jadi Turos Ulama Nusantara saya bacakan. Saya udah mengkhatamkan 2 kitab. Yang pertama itu Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thariqil Khushashi. Itu karangan Syekh Abdurrahman Singkal di Aceh. Itu tesis saya dulu. Jadi saya mentahqiq. Ya. Saya filolog gitu ya, jadi muhakkik. Ya. Saya mentahqiq. Manuskripnya 2 di Leiden di Belanda, 2 di Jakarta, saya sunting.
kemudian saya ngajikan di YouTube. Nah, diringankan. Jadi yang berat itu kemudian saya coba ringankan. Kemudian Ithafuz Zaki karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani juga sudah saya bacakan. Tadi malam, karena ini setiap 2 Jumat ya, live di Facebook gitu. Kemudian videonya nanti diupload ke YouTube. Tadi malam saya membacakan, melanjutkan kitab Zubdatul Asrar karangan Syekh Yusuf Makassar. Nah, apa kaitannya dengan Al-Hamidiyah? Di dalam kitab itu ada KITA. A itu kami definisikan argumentatif. Jadi kalau alumni dari Al-Hamidiyah, santri-santrinya, itu kita harapkan kalau berdakwah itu harus berdasarkan pada kitab. Jangan hanya common sense saja. Jangan hanya ya ngandelin yang penting jemaah ketawa begitu. Yang penting itu gergeran, tidak. Argumentatif itu kalau bicara agama harus ada dasarnya. Dasar kita itu adalah warisan para ulama. Kitab-kitab itu. Kebetulan kalau saya memilihnya kitab-kitab yang masih tulisan tangan. Makhtutat. Al-makhtutat imma fil arabiyah, wa fil jawiyah, wa fil malayuwiyah, wa fil sundawiyah. Itu banyak sekali gitu. Nah, kami di sini sudah mengumpulkan kitab-kitab karangan Syekh Khalil Bangkalan misalnya. Turas Ulama Nusantara. Saya kebetulan aktif juga di Nahdlatul Turas dengan Gus Najib di LTNU Jawa Timur. Ada kumpulannya dengan Kiai Tajul juga merencanakan kita beberapa program. Waktu itu Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin, waktu muktamar itu juga ikut mendukung Nahdlatul Turas gitu ya. Nah, di Al-Hamidiyah ini kami ingin coba hidupkan itu. Oleh karenanya saya kok kepikir ya, kalau seandainya nanti ada lagi pelatihan, misalnya pendidikan kader da'i dan da'iyat di Jawa Tengah gitu, ya kita exchange gitu, kita tukeran entah tukeran narasumbernya, entah tukeran materi atau apa begitu, tetapi ini adalah cara kita menghubungkan niat dulu al-maghfurlah untuk mendirikan Ittihadul Mubalighin. Kan tujuannya kan memang untuk ittihad itu menyatukan para mubalig kan. Saya ingat bahwa saya lupa yang obrolan dengan siapa, tetapi salah satu nilai saya kira di dalam pendirian Ittihadul Mubalighin itu sama seperti ketika Rasulullah menyebarkan Islam datang ke Madinah khususnya. Pertama kali yang disampaikan itu karena harus mendakwahkan kan, ya ayyuhan nas afsyus salam. Nah, ini yang sekarang itu dai-daiyat harus selalu ifsya'us salam, menebarkan damai. Sebarkan damai, afsyus salam. Tentu tidak hanya sekedar assalamualaikum kan, tapi lebih dari itu, afsyus salam, tebarkan damai, assalam, dimanapun kalian berada. Kemudian karena para pendatang dari Mekah ke Madinah itu pengembara kan, muhajirin, bisa jadi para dai-daiyat dulu zaman Kiai Syekhu seperti tadi dikirim ke Nias. Maka pesan Nabi yang berikutnya itu adalah juga at'imut ta'am gitu. Sejahterakanlah orang lain. Jadi cukupkanlah kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar orang-orang. Di Al-Hamidiyah itu kita punya satu kalimat menebar manfaat, menyemai maslahat gitu. Jadi sebisa mungkin itu kita harus menebar manfaat, menyemai maslahat. It'amut ta'am itu juga termasuk salah satunya ya. Wasilul arham tentu saja kita hubungkan silaturahmi, dan wasallu billaili wan nasu niyam dan seterusnya, kita semuanya sudah paham ya. Nah, mungkin nanti kalau sudah tidak pandemi khususnya, ya mohon boleh diinformasikan kepada kami kalau ada pelatihan lagi. Ya, entah kalau sekarang makan kita udah terbiasa di masa pandemi bisa daring ya. Jadi kalaupun tidak bisa datang langsung, minimal barangkali pakai Zoom lah gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin menitipkan apa yang pernah dirumuskan sebetulnya oleh Pak
Lukman Hakim Saifuddin ya. Saya tadi ngobrol juga kan Pak Khairul juga seorang penyuluh, pasti mengenal 9 seruan Menteri Agama untuk berdakwah di rumah ibadah. Dilalahnya saya ke sini itu kan juga sebetulnya alhamdulillahnya itu karena Pak Lukman, syariatnya, wasilahnya ya. Jadi saya bergabung dengan Pak Lukman itu Desember 2017 sebagai staf ahli beliau. Kemudian Pak Lukman selesai 2019, saya masih tetap gitu, ganti Pak Fakhrul Razi, Pak Menteri Agamanya. Kemudian Pak Fakhrul Razi hanya setahun, ganti Gus Yakut gitu ya. Nah, untuk Pak Yakut ini saya hanya 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan saya kembali ke kampus pada bulan Maret 2021. Pak Lukman itu menghubungi saya. Pak Oman, sekarang Pak Oman kan sudah tidak lagi di Kementerian Agama. Bantu-bantu di Alhamidiyah katanya. Jadi ini perintah dari Pak Lukman. Waduh, saya bilang, Pak Lukman ini kan tentu kita sama-sama tahu ayah beliau kan Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu besanan dengan Kiai Syaihu gitu. Jadi ya ini betul-betul apa ya, saya memandang sebagai santri Pak Lukman itu anak kiai dan juga memang Pak Lukman juga mentor saya. Santri itu kan susah untuk nolak gitu perintah kiai kan. Ya saya sebetulnya tidak punya pengalaman lama di pesantren. Kalau nyantri saya pernah gitu. Nah tapi Pak Lukman kemudian meminta saya. Ya alhamdulillah kemudian singkatnya saya bergabung. Saya kemudian banyak sekali menyerap pemikiran-pemikiran Pak Lukman di dalam mengembangkan Alhamidiyah. Nah, termasuk salah satunya saya ingin menitipkan 9 seruan Menteri Agama terkait ceramah di rumah ibadah. Sebetulnya saya lupa judul persisnya itu, tentu mudah di ini ya. 9 seruan ceramah di rumah ibadah. Itu poin-poinnya itu amat sangat relevan sekali untuk kita sebagai dai dan daiyah. Tinggal dikontekstualisasikan ke dalam Islam. Karena itu kan sebetulnya seruan untuk semua semua agama gitu ya. Kira-kira demikian, saya tentu tidak akan membacakan 9-9-nya, bisa dilihat saja nanti karena ini ngantuk kan kalau dibacakan 9-9-nya. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Nitip nilai-nilai yang sedang kami kembangkan juga mohon didukung santri kitab, silaturahmi terus gitu ya. Komunikatif itu sebetulnya terutama juga diiringi dengan A-nya itu kan maksud saya bukan A-nya ya. Saya kalau menjelaskan semuanya kan tidak akan cukup. Tapi maksud saya komunikatif itu bagaimana kita bisa menyampaikan nilai-nilai yang diwariskan oleh Kiai Syaihu sesuai dengan zamannya juga. Nah itu yang ingin kami kembangkan terus di Alhamidiyah dan juga tentu saja perlu bersinergi dengan para stakeholder dari Alhamidiyah. Saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat dan besok dilanjutkan lagi barangkali perjalanannya. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan kembali. Dan silakan kalau ke Jakarta jangan ragu-ragu untuk mampir ke sini. Mudah-mudahan kalau besok mah tidak usah pakai masker gitu. Jadi sekarang ini kalau nggak pakai masker kita nanti tidak boleh masuk ke asrama lagi. Walaupun sekarang sudah ini ya sudah mendingan Pak sekarang Bu. Kalau kemarin waduh ini nggak boleh nih keluar begini pembina nih. Nah, kalau sekarang udah boleh gitu ya. Kami hati-hati banget. Tapi ketika Ittihadul Mubalighин mengajukan surat, kami rapat 2-3 kali dengan Satgas. Saya tekankan betul. Saya membayangkan ini ada anak mau datang untuk ziarah ke orang tuanya. Kalau sudah jauh-jauh tidak kita fasilitasi, apalagi kita tolak misalnya, itu bayangkan bagaimana kecewanya saya bilang. Alhamdulillah Dr. Farida putri dari Al-Maghfurlah yang itu ketua Satgas mengizinkan tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Kiai Haji
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan motivasi kepada diri kita semua senantiasa menjadi mubalirin dan menjadi penerus perjuangan dan kuliah Kiai Haji Ahmad Syekhul. Adapun acara selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata, nanti akan Ada dialog nggak? oh iya. Mungkin ngobrol beberapa menit, silakan kalau Baik, biar adapun dua arah. selanjutnya yaitu forum dialog. Silakan mungkin para kiai, para asatidz, para ustazat yang ingin bertanya langsung bisa disampaikan sekali. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oman Fathur Rahman. Apa yang tadi disampaikan sangat membekas bagi kami seluruhnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semuanya insya Allah memahami bahwa ketokohan Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhul sebagai pejuang dakwah, sebagai inspirator dakwah, layak disematkan pada diri beliau. Nah, namun kami-kami yang hadir di sini ini adalah generasi ya, memang ada sebagian generasi milenial. Kalau saya sih sudah nggak milenial lagi. Mereka kan tidak bertemu ya, tidak sempat berwajah bertatap muka dengan Kiai Haji Ahmad Syekhul. Nah, ada beberapa hal ini yang barangkali nanti bisa disampaikan oleh Prof. Oman. Yang pertama, tadi sempat disampaikan bahwa salah satu visi ya, di pesantren Al-Hamidiyah ini kitab kain pertama itu adalah komunikatif. Nah, barangkali bisa disampaikan kepada kami kira-kira tips sukses membangun dakwah, komunikasi dakwah yang baik itu yang seperti apa, atau barangkali Kiai Haji Ahmad Syekhul itu pernah memberikan pesan yang ya bisa jadi tertulis atau tidak begitu disampaikan kepada keluarganya. Sukses membangun dakwah itu seperti ini, seperti ini. Nah, saya kira itu saja dari kami, dua hal ini. Terima kasih. Langsung saja ya, mungkin langsung saja supaya tektokannya lebih enak begitu. Ya, jadi lebih santai. Jadi nilai-nilai dari Kiai Syekhul ini kami rumuskan menjadi kealhamidiyahan namanya. Kalau Muhammadiyah itu kan ada kemuhammadiyahan barangkali ya. Kalau kita ini kealhamidiyahan. Nah, dalam kealhamidiyahan ini nilai-nilai Kiai Syekhul yang dulu tercermin dalam diri beliau itu dirumuskan menjadi 5 akhlak gitu. Ada akhlak pribadinya, akhlak pribadi ya, individu. Kemudian ada akhlak sosial, termasuk di dalamnya dakwah. Ada akhlak juga, akhlak bernegara sebetulnya. Karena Kiai Syekhul ini seorang negarawan dan juga seorang ulama. Jadi tokoh yang tidak memisahkan antara komitmen keagamaan dengan komitmen kebangsaan. Gitu. Tentu nanti bukunya ini sebentar lagi mudah-mudahan terbit, akan kami kirimkan. Kalau nanti diingatkan ya. Saya baru mendapat versi finalnya dari Mas Atung, sekretaris pesantren kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita proses ininya. Nah, di buku itu kalau mau dibilang tips begitu, pengalaman dari Kiai Syekhul itu kita tuangkan semuanya. Nah, kalau santri kitab, sebetulnya ini upaya kami untuk lebih memudahkan kepada para santri khususnya ya, untuk memahami nilai-nilai pesantren ini. Karena ketika saya bergabung ke sini, saya bertanya, apa kekhasan dari Al-Hamidiyah? Apa kekhasan dari Kiai Syekhul? Bisa diceritakan lisan, tapi adakah tulisannya? Belum. Nah, kalau begitu mari kita rumuskan. Komunikatif, I-nya inovatif. Karena inovatif itu maksudnya sebagai pendakwah kita harus
harus al-muhafadhu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harus merawat nilai yang lama, tapi kita tidak boleh alergi dengan sesuatu yang baru. Nah, menurut saya sekarang itu tips yang paling harus dilakukan oleh kita, langkah yang harus dilakukan adalah kita harus hadir di dalam dakwah di ruang publik. Karena orang kalau mencari sesuatu, nanya tentang agama, itu ke Google sekarang itu, ke Mbah Google. Bukan ke kiai, bukan ke ibu nyai, ke Mbah Google kok. Apa yang dimaksud dengan istinja misalnya gitu kan, itu pasti ke Google. Ada jawabannya. Kalau yang mengisi Google-nya benar, tapi kalau tidak kan tidak tepat juga begitu. Oleh karena saya kira sesuai dengan zamannya itu, kalau zaman sekarang ya harus inovatif itu begitu. Komunikatif harus disertai dengan inovatif. Tag-nya terbuka itu kami mengaitkan dengan profil dari Kiai Syekhu, seorang yang kesolehan agamanya kan kita sama-sama paham, agak konservatif, bahkan konservatif itu maksudnya banget gitu, dengan ritual keagamaannya, tetapi ia betul-betul terbuka dengan keragaman, dengan orang yang berbeda agama juga beliau bergaul, secara internasional beliau bergaul, beliau menjadi ketua DPR GR, beliau tidak, kan suka ada kan kalau yang komitmen keagamaannya tinggi tetapi ia malah ingin mendirikan negara Islam, misalnya di Indonesia dengan khilafah misalnya gitu ya. Nah itu tuh tidak mencerminkan komitmen keagamaan dan kebangsaan. Kita menemukan itu di Kiai Syekhu. Oleh karenanya saya nitip banget kepada para dai dan daiyah dari Ittihadul Mubalighin ini, beragama harus dipahami sebagai bagian dari bakti kita dalam bernegara. Bernegara juga harus kita pahami sebagai amaliyah kita dalam beragama. Jangan dipisah-pisah. Nah, itu silakan dikembangkan masing-masing lah ya, seperti apa ya. Nah, terbuka itu kami definisikan seperti itu, argumentatif, dan yang paling bawahnya itu yang menjadi landasan adalah berintegritas. B-nya itu berintegritas, maksudnya berakhlakul karimah. Batik itu sebenarnya kalau kebalikan dari kitab itu kan batik kan, kitab batik. Nah, itu bukan tanpa makna. Kitab itu kalau dibalik menjadi batik, batik itu cinta tanah air, simbol dari, nah makanya sarung saya batik. Jadi kalau di Alhamdulillah saya sebenarnya menyarankan, saya nggak tahu para ini pada pakai Kiai Rosid lagi nggak pakai batik. Di awal-awal itu saya membagikan sarung batik semuanya ke para pembina batik, tapi baginya kan cuma satu, berikutnya harus beli sendiri. Nah, jadi batik itu adalah simbol hubbul waton minal iman, cinta tanah air. Kita juga menanamkan di pesantren itu seperti itu. Mungkin itulah ya mungkin tidak terlalu langsung menjawab pertanyaan, tapi ya mudah-mudahan nambah dari diskusi kita ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari para asatidz. Ya, dari mubalighatnya silakan. Mubalighat ingin Ya. bertanya atau diskusi, bisa menjaga tangan. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Bu Mas Lupa, Dr. Leli. Oh, iya. Silakan. Ada ininya. Mic-nya kalau gitu bisa nggak? Ya. Ini yang mau bertanya ini dosen IAIN Salatiga. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami tadi sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan dakwah tadi itu. Akan tetapi kami merasa ada suatu hal yang bingung menurut kami. Mungkin nanti dari Bapak bisa jelaskan bagaimana terkait dengan bagaimana sih ketika kita berdakwah dengan audien yang tentunya di situ dengan berarti
Sementara tadi dikatakan oleh Bapak bahwa ketika kita berdakwah tidak hanya mengedepankan untuk gayeng saja semacam itu. Jadi tidak hanya gayeng tapi juga harus yang lebih bagus seperti itu. Nah ini bagaimana strategi apa yang harus digunakan kepada kita selaku seorang mubalighah di situ atau mubalighah terkait dengan hal yang semacam itu. Kemudian yang kedua, tadi saya sedikit membaca di Google tadi ya terkait dengan beberapa hal poin seruan di ceramah rumah ibadah. Nah itu tadi salah satu di antaranya adalah bahwa kita itu materi yang kita sampaikan tidak bermuatan kampanye politik di situ. Padahal kita itu juga harus tidak sedikit kita juga harus tahu terkait dengan politik juga kita harus tahu semacam itu. Walaupun apa yang nanti kita sampaikan tidak bertentangan dengan politik yang ada. Bagaimana kita mensikapi hal semacam itu? Terima kasih Bapak. Ibu siapa? Ibu Mazulfa Bapak. Ibu Mazulfa. Iya. Katanya dosen di Salatiga ya? Oh, ya dibisikin. Wah, kalau Salatiga mah ya rektornya teman saya soalnya. Pak Zaki ya Pak? Iya, Pak Zaki ya, Prof. Zaki. Dan ada juga Prof. Widi Aspa, tahu? Siapa Pak? Widianto Aspa. Direktur Pasca Sarjana. Oh, direktur sekarang. Iya. Itu bersama-sama di Jerman waktu saya postdoc, beliau lagi S3 di Jerman. Ya bareng-bareng ya Pak Widianto Aspa. Banyak lah pokoknya. Nanti ngobrolnya ya. Kalau mau soal itu nanti nggak nyambung nanti kan hubungannya dengan Ittihadul Mubalighin gitu ya. Iya, baik, terima kasih. Saya kira ada satu tips ya kalau Allah juga ya bahwa khatibun nas biqadri uqulihim. Itu berlaku setiap zaman saya kira. Ajaklah orang itu ke dalam kebaikan biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar intelektualitasnya. Gergeran itu penting kalau seandainya kita berdakwah kepada yang audiensnya memang senang dengan itu, katakanlah publik awam umum gitu ya. Nah, sebetulnya kita juga senang sih, tapi kalau kita sedang berdakwah dengan kaum terpelajar lalu common sense saja dan ngajak gergeran saja, isinya apa? So what? Nanti orang ini audiensnya pasti akan nanya so what gitu loh gitu. Terus apa? Memang isinya itu apa? Terus akan dikejar. Jadi saya kira memang yang tahu qadru uqulin nas, audiens kita itu kita sendiri. Saya sendiri kalau sedang ngobrol dengan anak SD misalnya atau anak TK bahkan ya saya dengan cara mereka mendakwahkannya gitu ya. Nah, cuma kan tidak semua orang, mungkin saya secara pribadi khususnya tidak bisa saya tuh berdakwah gergeran itu memang tidak bisa. Kalau bisa ya saya akan jadi seperti UAS barangkali atau seperti siapa gitu. Ada yang kemampuan literasinya tinggi dan bisa gergeran seperti UAS itu ya. Ustadz Abu Somad itu kan juga akademisi tapi juga bisa buat gergeran. Saya tidak bisa sama sekali. Saya serius, kalau dengan saya ngantuk pasti itu ngobrolnya. Pasti ngantuk. Kebetulan Ustadz Suman mahasiswa saya di Pasca Sarjana. Itu tahu mungkin karakter saya, jadi serius gitu, tidak bisa bikin lelucon gitu ya. Nah, tetapi saya kira kadang-kadang kita perlu juga untuk mengubah barangkali gitu ya. Ya, kalau nggak bisa ya tidak bisa dipaksakan juga. Tapi prinsipnya khatibun nas biqadri uqulihim. Kalau bahasanya Syekh Al-Makassari itu di dalam kitab Zuhul Asrar itu kemarin, do'an nas fi mawadhi'ihim. Letakkan manusia itu pada tempat mereka masing-masing secara proporsional, gitu, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan yang cocoknya itu materinya seperti apa. Dulu Kiai Zainuddin MZ itu kan juga sejuta umat karena memang mampu berkomunikasi dengan baik ke berbagai kalangan gitu. Ketika dengan orang awam, dengan orang yang mungkin pejabat, terpelajar, itu juga bisa menyesuaikan. Saya kira demikian. Nah, kalau yang kedua terkait dengan ada salah satu poin di dalam 9 seruan Menteri Agama itu tentang politik. Kita memahami teks itu memang harus paham konteksnya sebetulnya. Konteks dari 9 seruan Menteri Agama itu tahun 2018 ya kalau tidak salah, Januari 2018 itu pasca 2016.
pasca 2016 ketika khususnya Pilkada DKI Jakarta ya, bahwa orang di rumah ibadah itu ngomong politik praktis, kemudian membuat segregasi. Segregasi itu artinya membuat kok dengan ceramah agama tapi membuat orang jadi berpisah gitu. Jadi padahal agama itu harusnya menyatukan, bukan segregatif tapi integratif harusnya. Orang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kan jelaskan. Tapi kok dengan ceramah yang bernuansa politis praktis, itu orang sampai ini tidak boleh menyolatkan yang meninggal karena ia musuh politiknya misalnya. Konteksnya seperti itu. Jadi kemudian dibuat rumusan bahwa kalimatnya itu yang nomor berapa? Nomor 8 ya. Ini kebetulan saya ikut merumuskan. Jadi saya masih ingat barangkali ya, Dok. Karena 2018 saya sudah bergabung di kementerian waktu itu. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis. Kata praktisnya yang harus digarisbawahi. Kalau berbicara tentang asasus siyasah, fiqhus siyasah, ya itu sudah ada dari dulu dan harus. Nah, kita Al-Maghfurlah itu di sini mengajarkan al-ahkam as-sultaniyah. Ya kan? Hukum-hukum tentang ketatanegaraan Al-Mawardi. Itu diajarkan kepada para santri. Kiai Rasyid saya kira mengalami ya al-ahkam as-sultaniyah. Tetapi bukan politik praktisnya. Kamu kalau saat memilih calon si A, kamu masuk neraka, bukan itu. Yang terjadi di rumah ibadah kemarin sempat seperti itu. Nah, oleh karenanya sekarang kita para dai-daiyat jadilah dai-daiyat yang integratif, bukan yang segregatif, yang menyatukan bukan yang memisahkan. Sebentar lagi kita akan pemilu, sebentar lagi kita akan beririsan dengan politik ya. Saya kira ini amat penting sekali untuk kita betul-betul pahami. Kemarin Pak Lukman Hakim Saifuddin itu dikukuhkan sebagai Bapak Moderasi Beragama, diberikan penganugerahan gelar kehormatan honoris causa. Ya, sebetulnya kan wasotiyatul Islam moderasi beragama itu. Nah, itu bagi kami menjadi inspirasi bahwa pesantren harus terdepan di dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan ke publik yang menyatukan itu tadi. Karena sekarang pun sudah ada kecenderungan bias-bias dari 2016 itu masih ada tuh. Kadrun, cebong, kampret itu masih ada itu. Aduh, ini kapan hilangnya gitu. Coba orang manusia loh, manusia disebut kadrun, kadal gurun. Manusia. Ya kan? Yang satunya disebut cebong, kampret gitu. Nah, itu rasanya kok bisa muncul bukan karena nilai agama, itu karena politik praktis yang kemudian mengendarai agama. Saya kira begitu. Besok saya kebetulan diundang oleh Pak Menko Polhukam nih. Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ini ngumpulin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial juga akan dialog kebangsaan. Jadi sekarang itu memang ya 2 tahun ke depan karena kita akan menghadapi suasana kebangsaan yang pasti akan beririsan dengan agama dan politik, maka para pendakwah itu harus sudah siap-siap punya cara pandang bagaimana supaya bisa menyatukan nantinya. Hati-hati, saya nitip Ittihadul Mubalighin. Saya meskipun saya tidak pernah, saya pernah sih mengikuti pelatihan Ittihadul Mubalighin ya, tahun 90-an saya pernah di DKI. Tapi saya belum kenal dengan Kiai Sehu waktu itu. Karena saya suka khutbah, mulai dari di Manonjaya itu pesantren dulu saya juara pidato sepesantren. Kemudian begitu saya jualan rokok di Jakarta, ada lomba pidato, saya ikut loh. Juara sekecamatan, sampai juara se-Istiqlal waktu itu, festival Istiqlal gitu. Makanya saya ikut pelatihannya di Ittihadul Mubalighin. Nah, saya kira dulu pesan-pesan seperti ini juga sudah disampaikan. Hanya saja konteksnya barangkali sekarang harus lebih kita sesuaikan. Saya kira demikian ya Ibu ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, sudah. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kiai Omar Rahman dan para penanya dari rombongan Ittihadul Mubalighin Kota Semarang.
Adapun acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata. Dalam hal ini akan diberikan oleh perwakilan pengurus Ittihadul Waliyin Jawa Tengah pada kepala pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, dan nanti juga pemberian cenderamata dari kepala pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah kepada perwakilan pengurus Ittihadul Waliyin Jawa Tengah. Di mana? Mana masuknya? Oh, harus. Ustaz Suman menit sini di Johari. Pindah. Dari Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada para pengasuh Pesantren Alhamdulillah, perwakilan dan kepala pesantren dan pengurus Ittihad yang memiliki Alhamdulillah, acara pada malam hari ini telah sama-sama kita laksanakan dengan baik. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, baiklah. Adapun yang akan memimpin pembacaan doa pada kesempatan malam hari ini yang akan dipimpin oleh Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah pada Al-Mukarram Kiai Haji Jauhari Saji. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المرسلين الأولياء والشهداء والصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ القاضي الجيلاني والأساتذة وإلى مؤسسين حضرة الله وحضرة الشيخ الأشعري وحضرة الشيخ الشمسوري وحضرة الشيخ حسب الله وسيخنا خلق بنغالاني وجميع الزمن في tanah Jawa. وخصوصا إلى مؤسسي معهد الحميدية ومؤسس اتحاد المبلغين حضر المغفور له المرحوم الشيخ وابن الصلاح. ولله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا وأحيي جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فلنحيينه حياة طيبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير. كي سيد البشير نذير صلى الله وسلم على. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم ارزقنا أهلنا وأبناءنا وبناتنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا في معهدنا الحميدية أن ترزقنا وإياهم من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل العصيان والجهل والضير إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن ارحمنا والمسلمين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في إندونيسيا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا يا الله إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن ذوات الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah dibacakan doa bertanda telah selesai acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para kiai, para asatidz, para ustadzat yang sudah hadir pada pertemuan malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama ya. Bagaimana caranya foto bersama? Mungkin Foto bersama. di sini ya, di depan meja. Ya, di sini dia ada background ya.